semuanya, di sini kelompok 2 akan melakukan kunjungan ke sektor pembibitan kentang yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dalam video ini, kelompok 2 akan membagikan informasi terkait pembibitan kentang di salah satu sektor pembibitan yaitu Senvigro. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana sih pembibitan kentang di Senvigro. Kita menjualannya masih mayoritas di Jawa Timur. Ini beberapa yang sudah kita lepas ke Sumatera, itu masih belum banyak, cuma memenuhi Jawa Timur aja kita sudah. Jadi permintaan terus. Kadang tergantung musim juga. Sering keteteran untuk memenuhi kebutuhan untuk dapat informasi. Itu gimana Pak solusinya dari Bapak sendiri? Ya kita akhirnya harus mengembangkan areal, tambah bangun lagi. Gitu. Kalau di sini ini ada 6 screen, di timur itu ada 6, itu total ada 12 screen. Mau tidak mau itu, jadi kedepannya ya kita akan bermitra memenuhi kebutuhan. Itu planning kedepannya. Kita akan ngajak petani, kita ajak, nanti kita beli hasilnya, kita harga sesuai dengan kesepakatan itu untuk meminimalisir permintaannya. 1 hektar itu kita hanya bisa produksi untuk benih G2 ya. G2 itu sekitar cuma 8 ton benih ya. Artinya kan tetap ada yang gede, ada yang kecil. Jadi kita grade yang gede akan kita masuk pasar. Ya, yang masuk benih ukuran XML itu akan kita grade, akan kita sortir untuk kita jual sedikit. Jadi sekitar 60%. Jadi dalam 1 hektar nih misalkan hasilnya 20 ton gitu ya, 60%-nya akan jadi benih. Sisanya akan dijual di pasar karena produksinya sudah gede. Nah benih kalau kebutuhannya gede sebenarnya bagus. Cuma petani kan kebutuhannya akan semakin banyak. Karena dalam 1 hektar itu kurang lebih ada 40.000 bibit. Misalkan gede-gede seperti ini kan 40 ribuan kapasitasnya gede, tapi kalau misalkan segini ya yang kita jual itu kan akan seberapanya dari yang besar. Distribusinya juga akan lebih mudah. Harga yang akan kita set dari kita walaupun nanti akan berbenturan dengan berbagai kompetisi yang ada di pasar. Jadi untuk menentukan kualitasnya banyak. Yang pertama tentunya saja dari perawatan, nama penyakit harus kita kendalikan.
berisi harus kita penuhi. Ya. Kemudian air dan sebagainya, pokoknya kebutuhan dia dalam untuk membuat tanaman ini harus kita penuhi. Yang pertama. Yang kedua, kita akan diinspeksi. Nah, pada saat kita ngajukan nanti tanam kita ya, tanam di screen, maka nanti ada BPST yang akan menginspeksi layak nggak jadi benih selanjutnya. Kalau di tengah perjalanan ini nggak layak, ini harus dihilangkan, ya kan kita hilangkan. Jadi prosesnya ada yang dari kita sebagai pemilik screen, perawat dan sebagainya, kasih perawatan dan namanya. Kemudian kita juga ada karyawan yang setiap hari akan ngecek kondisinya seperti apa. Nah, pada saat sewaktu-waktu nanti juga akan diinspeksi oleh pihak luar. Jadi dengan apa yang sudah kita lakukan, layak nggak benih untuk didistribusikan ke. Jadi yang akan menjaga kualitas itu adalah sang pemilik. Nanti orang inspeksi kan tinggal jelek ini kan, mereka nggak tahu prosesnya. Kalau itu sudah jelek ya sudah. Jadi nanti ada proses rocking seleksi yang kira-kira tidak sesuai dengan ciri-ciri yang akan kita keluarkan. Kena hama penyakit yang berbahaya, bakteri. Biar apa? Biar kualitas tadi tetap karena yang akan menjaga kualitas kita buat pihak luar itulah yang akan menentukan kualitas dari kita tanam. Kalau nggak layak ya sudah, ini tidak layak untuk diteruskan, ya sudah. Jadi akan kita bersihkan, akan kita ganti dengan sendiri atau karyawannya. Kita akan kontrol anak kita sesuai karakter jenisnya. Kita ini ada dua ya. Sebelum kita sertifikasi itu kita punya kompetensi. Artinya kompetensi memproduksi. Jadi orang ini kompeten nggak untuk memproduksi? Jadi kita punya kompetensinya. Itulah misalkan saya mikro kompeten untuk memproduksi. Ya syarat-syaratnya ya tentu aja kebutuhan sertifikasi ada PDP, KTP, untuk mengajukan. Dan ada surat pengantar dari desa bahwa betul ada sertifikat di lokasi, bukan hanya sebatas nama aja kan gitu. Jadi nanti ada surat dari desa menunjukkan bahwa betul bahwa sertifikat ada di desa, hujan betul misalnya berapa RW. Jadi kita akan ajukan untuk kompetensinya. Kan setelah diajukan dia akan lihat ke sini fasilitasnya kayak apa sih, orangnya seperti apa, penyimpannya nanti seperti apa. Jadi sebelum dia dapat kompetensi, sebelum dia dapat surat kompeten itu sebenarnya harus disupervisi. Memastikan Pengalamannya apa, termasuk itu misalkan nih saya pengalamannya ditanya. Oh, pengalamannya di pembibitan misalnya sudah sebelum ini berdiri gitu ya, saya di pembibitan itu sudah 10 tahun misalnya, itu akan menjadi apa namanya poin plus sendiri untuk nanti sampai sudah apa dengan ini ya, dengan roke, dengan isolasi, dengan apa namanya dan sebagainya. Nah,
setelah dapat kompetensi dia baru bisa mengajukan sertifikasi. Prosesnya itu ya. Kompeten dulu, oke siap, oke sampai lulus untuk kompeten untuk produksi. Maka dia akan dapat surat dari BPSP bahwa set mikro dan untuk produksi dan menyebarkan. Nah, setelah didapat, kita baru bisa mengajukan dari sertifikasi peneliti. Syaratnya apa? Syaratnya adalah peta. Peta ini harus peta lahan. Peta lahannya aja, blok berapa, mau nanamnya di mana. Ya di peta itu Google itu ya, iya. kita screenshot posisinya di mana sih, berapa produksi jumlah tanamannya yang ada di dalam. Kemudian ada surat pengantar tadi kita ngambil kultur, beli kulturnya dari mana. Kita akan ajukan ke mana? Ke BPSP. Dan kita dapatkan surat nomor produksinya. Oh iya. Silakan teman produksi dengan nomor surat. Nah nanti setiap setiap pengajuan pemeriksaan akan kita layangkan juga. Pak, mohon untuk pengajuan pemeriksaan fase vegetatif, fase generatif, fase panen, fase di gudang. Jadi nanti banyak inspeksinya. Untuk alurnya dan keseluruhan itu kira-kira butuh berapa lama waktunya? Kita bisa mengeluarkan sertifikasi itu kurang lebih 5 bulan. Dari panen, dari tanam kita ajukan kan? Ya. Sertifikasi itu akan diberikan setelah panen. Untuk menunjukkan sertifikasi. Jadi tidak ada sertifikasi di awal, nanti pas panen Enggak. nggak tahu. Jadi sertifikasi akan keluar setelah panen. Jadi benih ini layak nggak? Jadi nanti pemeriksaan nih, pemeriksaan vegetatif, pemeriksaan vegetatif. Nanti pemeriksaan di gudang dilihat buminya layak nggak, penyimpanannya seperti apa. Oh dari tahapan itu oke, layak, ya sudah bisa dikeluarkan sertifikat. Jadi kurang lebih dari panen itu, kalau dari panen kurang lebih kecepatannya itu 2 minggu sampai 3 minggu surat sertifikasinya. Nah akan kita jual, distribusikan setelah tunggu. Jadi proses kurang lebih 6 Nunggu panen juga 6 bulan baru bisa ada jual. lama. Tergantung kondisi juga. Karena Tergantung panennya juga. panennya, kondisi panennya kalau begitu nutrisinya bagus di tanaman dia juga akan Cepat. Jadi paling nggak rata-rata 8 bulan baru bisa. Chime so loud, pocket pick, oh no. She walk along my life, together, Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kelompok 2 di pembibitan kentang. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang produksi bibit kentang yang berkualitas. Sampai jumpa.